Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tentunya di rumah. Ya, video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Pondok Pesantren Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang selaku pendiri pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun membeberkan bahwa Ponpes Al Zaitun telah menerima uang sebanyak Rp 2 miliar rupiah, guys. Menariknya, Panji Gumilang mengaku bahwa dirinya berniat untuk tidak menyimpan uang tersebut di bank. Alih-alih Panji Gumilang akan memilih menyimpan uang tersebut di dalam peti. Panji Gumilang beralasan bahwa dirinya sudah tak percaya kepada konsep bank yang ada di Indonesia. Ini membuktikan bahwasanya si Panji Gumilang ini terang-terangan mengatakan bahwasanya uangnya ini tidak akan disimpan dan bahkan sudah membeberkan secara langsung di dalam pidatonya akan disimpan di dalam peti, guys. Ya, video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang diangkat oleh channel YouTube yang bernama Garuda News dengan judul thumbnail yang demikian. Tentunya nanti untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi, teman-teman bisa langsung cek keaslian videonya. Dan kita akan melihat videonya terlebih dahulu secara lengkap bersama teman-teman dan coba kita cek apakah benar yang dikatakan bahwasanya di judul berita yang ditampilkan itu benar adanya atau tidak. Jadi kita akan juga cek sumber kevalidan beritanya. Oke guys, kita langsung saja simak videonya, check it out. Panji Gumilang ogah simpan uang sumbangan Ponpes Al Zaitun di bank, berencana bakal menggunakan peti misterius ini. Saya mengambil kebijakan bahwa uang ini jangan disimpan di bank. Ya. Mengapa? Karena bank sudah tidak bisa merahasiakan kekayaan nasabahnya yang disimpan di bank. Maka jangan percaya kepada bank untuk saat ini. Karena tidak bisa menyimpan kekayaan nasabah. Kalau peti bank tidak bisa mengamankan kekayaan Al Zaitun, maka buatlah peti sendiri. Itulah tabut penyimpan dana untuk pendidikan. Ini kan awalan masih penistaan agama. Penistaan agama tidak termasuk di dalam kejahatan yang merupakan predikat crime dari pencucian uang. Nah, sekarang bagaimana PPTK harus bekerja keras karena bola ada di tangan mereka. Ya, yang nantinya penyidik kan sudah akan berkoordinasi ya kepada mereka, di mana nanti di situ akan dilihat nih dari sekitar 26 predikat crime ya, ini yang mana? Apakah penipuan kah? Apakah penggelapan kah? Apakah korupsi kah? Betul. Gitu. Nah, ini yang harus benar-benar ditelusuri. Mengapa? Karena kalau tidak ya, PPTK kan bekerja dengan waktu ya, masa mereka memblokirnya ya. Yang pertama. Kemudian kedua, bahwa ketika nanti naik penyidikan, nanti akan diambil alih oleh penyidik. Disitulah yang posisi pentingnya. Panji Gumilang, pendiri sekaligus pimpinan Ponpes Al Zaitun, membeberkan bahwa pihak Ponpes Al Zaitun telah mendapatkan uang sebanyak 2 miliar. Disampaikan Panji Gumilang, uang itu berasal dari sedekah yang didapatkan melalui para jamaah Ponpes Al Zaitun pada peringatan 1 Muharram lalu. Menariknya, Panji Gumilang mengaku bahwa dirinya berniat untuk tidak menyimpan uang itu di bank, alih-alih Panji Gumilang akan memilih untuk menyimpannya di dalam peti. Panji Gumilang beralasan bahwa dirinya sudah tak percaya dengan konsep bank. Menurut Panji Gumilang, bank dianggapnya sudah tak bisa menyimpan rahasia para nasabahnya. Hal itu menyiratkan pada kasus yang tengah melandainya. Pasalnya, selama penyidikan kasus dugaan penistaan agama dan juga pencucian uang, isi rekening Panji Gumilang di bank pun diselidiki dan diumumkan. Sampai di situ, kejadian itu juga membuat Panji Gumilang lebih percaya untuk menyimpan uang itu dalam peti ketimbang mempercayakan kepada bank. Namun begitu, Panji Gumilang berpesan kepada para hadirin agar tak berpikir negatif terhadap negara. Di mana di tengah-tengah tausiah terdengar Panji Gumilang mengatakan perihal adanya sebuah kebijakan mengenai uang yang tak lagi disimpan di bank. Dari situlah Panji Gumilang menyampaikan curhat seputar jumlah uang di rekeningnya yang dibeberkan kepada publik. Panji Gumilang kemudian menyinggung seputar kasusnya yang menjadi sorotan publik. Disinilah Panji menyebut secara tak langsung bahwa dirinya lebih percaya menyimpan uang di dalam peti ketimbang di bank. Dugaan pemalsuan dokumen tanah atas nama pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang pun juga turut dibahas, di mana Barreskrim Polri masih terus mendalami dugaan tindak pidana terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Pihaknya kini mulai mendalami dugaan adanya pemalsuan dokumen tanah di Ponpes Al Zaitun atas nama Panji. Sebanyak 2 orang saksi juga telah diambil keterangan untuk mendalami perihal pemalsuan dokumen itu. Karopenmas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pihaknya melakukan interview saksi Saudara S dan juga AH di Ditipidum dan juga di Ditipideksus Barreskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen akta tanah yang digunakan oleh Panji Gumilang. Meskipun demikian, Ramadan belum membeberkan hasil dari pemeriksaan terhadap 2 saksi itu terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan akta tanah.
beberapa aset yang diduga disalahgunakan oleh Panji Gumilang terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen tanah sempat diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut beberapa aset yang diduga disalahgunakan. Antara lain tanah milik Ponpes Al Zaitun yang sertifikat kepemilikannya diatasnamakan Panji Gumilang dan keluarganya. Hasil pencetakan ke BPN katanya ada 225 bidang tanah yang kepemilikan sertifikatnya atas nama Panji Gumilang dan juga keluarganya tersebut per 11 Juli lalu. Di mana Ponpes Al Zaitun juga diduga berkaitan dengan paham radikalisme, NII, BNPT dan Densus 88 kini beri pengawasan. Ini kata Mahfud MD. Berikut fakta terbaru mengenai kasus yang menyeret nama Ponpes Al Zaitun. Baru-baru ini mencuat informasi yang menyebut Ponpes Al Zaitun terafiliasi dengan paham radikalisme. Ponpes Al Zaitun diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok NII. Mengenai hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD buka suara. Mahfud mengatakan bahwa Ponpes Al Zaitun bakal diawasi oleh BNPT dan juga Densus 88 anti teror Polri. Tapi saat ini yang sedang ditindak adalah tindak pidana umum yang melibatkan personal bukan institusi, kata Mahfud. Ya oke guys, itu tadi ya videonya setelah kita simak dari awal sampai dengan akhir. Di sini sebenarnya menampilkan beberapa cuplikan tentang harta atau tentang aliran dana ya, indikasi tindak pencucian uang yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Dan di dalam video ini tidak ada sama sekali yang menegaskan dengan judul narasi yang ditampilkan oleh channel tersebut yang mengatakan demikian tadi ya guys ya. Jadi di dalam video ini hanya menyampaikan sebuah narasi yang ditulis oleh artikel media online ya guys ya. Setelah saya telusuri di sini menampilkan artikel yang ditulis dengan media online Liputan 6, di mana di dalam judul narasinya Panji Gumilang ogah simpan uang sumbangan Ponpes Al Zaitun di bank, berencana bakal menggunakan peti. Jadi ini mengutip dari sumber artikel yang ditulis oleh Liputan 6. Saya akan coba bacakan beberapa penggal kalimat yang ditulis oleh Liputan 6. Dilansir dari laman liputan6.com, Jakarta, Panji Gumilang, pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, membeberkan bahwa pihak Ponpes Al Zaitun telah mendapatkan uang sebanyak 2 miliar rupiah disampaikan Panji Gumilang. Uang itu berasal dari sedekah yang didapat melalui para jamaah Ponpes Al Zaitun pada peringatan 1 Muharram. Dan menariknya, Panji Gumilang mengaku bahwa dirinya berniat untuk tidak menyimpan uang tersebut di bank. Alih-alih, Panji Gumilang akan memilih untuk menyimpannya di dalam peti. Panji Gumilang beralasan bahwa dirinya sudah tak percaya dengan konsep bank. Menurut Panji Gumilang, bank dianggapnya sudah tak bisa menyimpan rahasia para nasabahnya. Jadi, di dalam video ini sebenarnya menampilkan atau membacakan sebuah narasi yang ditulis oleh artikel media online yang terpercaya Liputan 6. Cuman kalau ditarik dengan judul narasi yang ditulis pada thumbnailnya yang menyebutkan bahwasanya digeledah paksa Densus 88, ini tidak ada di dalam video ini. Dan saya coba juga telusuri, tidak ada sebenarnya penggeledahan paksa oleh Densus 88. Jadi bisa dikatakan antara judul dan isinya ini tidak sama. Jadi teman-teman jangan langsung percaya jika ada narasi-narasi seperti ini. Jadi kita harus cek dan kita simak benar-benar apa informasi yang ada di dalamnya agar kita tidak mudah tersesat dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi liar. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Teman-teman juga bisa ikut di dalam kolom komentar mengenai pembahasan berita ini. Oke guys, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.